komponen pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan tanggapan manajemen terhadap risiko yang diketahui. Ada beberapa tujuan pengendalian internal, antara lain: yang pertama, tujuan strategis, dengan sasaran-sasaran utama yang mendukung misi entitas. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan, agar laporan keuangan bebas dari salah saji material. Yang ketiga, tujuan operasional, di mana pengendalian mengamankan operasi entitas. Yang keempat, tujuan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Berikut ini 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, sistem informasi. Yang keempat, kegiatan pengendalian. Yang kelima, pemantauan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Eka Sutawijaya, NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai lingkungan pengendalian. Apa sih lingkungan pengendalian itu? Jadi, lingkungan pengendalian itu merupakan dasar bagi pengendalian internal yang efektif, karena dapat memberikan struktur disiplin bagi suatu entitas. Nah, pengendalian dalam lingkungan pengendalian yang bersifat pervasif itu berdampak pada seluruh komponen pengendalian internal yang lain dan mempengaruhi penilaian auditor terhadap kegiatan tertentu. Lalu untuk komponen utama, evaluasi auditor atas rancangan lingkungan pengendalian, yang pertama itu komunikasi dan pelaksanaan nilai integritas dan lainnya. Lalu yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Lalu yang ketiga, keikutsertaan those charged with governance. Terus yang keempat, gaya kepemimpinan pada umumnya. Yang kelima, struktur organisasi. Yang keenam, bagian tugas dan tanggung jawab. Yang ketujuh, kebijakan dan prosedur SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Safitri, NIM 070. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko. Apa itu penilaian risiko? Penilaian risiko atau yang sering disebut juga dengan risk assessment merupakan komponen kedua dari pengendalian internal. Istilah risk assessment dapat dilihat dari sisi entitas dan auditor. Entitas menilai risiko dari sudut pandang ancaman terhadap penilaian tujuan entitas, di antaranya menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material. Dan di pihak lain, auditor menilai risiko sebagai bagian dari proses auditnya. Jika proses penilaian risiko pada entitas yang bersangkutan sudah disesuaikan dengan situasi yang dihadapi oleh entitas itu, maka PPRE ini mendukung upaya editor untuk menilai seberapa besarnya risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang diauditnya. Lalu di slide selanjutnya, PPRE pada umumnya berurusan dengan beberapa hal, yakni yang pertama, perubahan dalam lingkungan operasi entitas, yang kedua, pejabat atau karyawan yang baru bergabung, 3, sistem yang baru atau mengalami perubahan, dan yang keempat adalah pertumbuhan yang cepat, kelima, teknologi baru, dan yang keenam, metode bisnis, produk, dan kegiatan baru. Nah, PPRE juga berhubungan dengan restruksi korporasi, perluasan kegiatan di luar negeri, dan terlihatnya pertanyaan akuntansi yang baru. Sekian dan terima kasih. Yang ketiga ada sistem informasi. Dalam sistem informasi ini merupakan komponen ketiga dari pengendalian internal. Manajemen dan TCWG memerlukan informasi yang andal untuk yang pertama, untuk mengelola entitas seperti perencanaan planning, penganggaran budgeting, pemantauan kerja monitoring performance, pengalokasian sumber daya allocating resource, penetapan harga pricing, dan pembuatan laporan keuangan. Lalu yang kedua, untuk mencapai tujuan entitas.
Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi faktor resiko. Selanjutnya ada upaya memahami sistem informasi auditor perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada sumber informasi yang digunakan. Dalam sumber informasi yang digunakan ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan, yaitu ada jenis transaksi apa saja yang penting dalam laporan keuangan, bagaimana transaksi dimulai dalam proses bisnis entitas itu, dan apa saja catatan akuntansi yang ada baik elektronis maupun manual dan sebagainya. Lalu yang kedua ada bagaimana informasi direkam dan diolah. Di sini ada pertanyaan apa saja pelaporan keuangan yang digunakan, prosedur apa saja yang menanggapi atau menjawab ancaman. Lalu yang ketiga ada bagaimana informasi yang dihasilkan kemudian digunakan. Di sini ada pertanyaan bagaimana entitas mengomunikasikan peran, tanggung jawab dan hal-hal lain yang mengenai laporan keuangan. Lalu ada laporan apa saja yang secara teratur dihasilkan oleh sistem informasi dan bagaimana informasi itu digunakan untuk mengelola entitas. Dan ada informasi apa yang diberikan manajemen kepada TCWG dan pihak eksternal sebagai regulator. Selanjutnya ada kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa petunjuk dan arahan manajemen dilaksanakan. Kegiatan ini dirancang untuk menanggulangi resiko yang bisa terjadi dalam kegiatan sehari-hari seperti pengolahan transaksi berupa penjualan, pembelian, pembayaran, dan transaksi lainnya, dan juga pengamanan aset. Berikut merupakan contoh pengendalian di tingkat proses bisnis. Yang pertama ada pemisahan tugas. Pengendalian ini mengurangi peluang bagi seseorang melakukan kesalahan atau kecurangan dan menyembunyikan perbuatannya. Yang kedua ada otorisasi. Pengendalian ini menegaskan siapa yang berwenang menyetujui transaksi atau peristiwa. Yang ketiga ada rekonsiliasi. Meliputi penyusunan dan review atas rekonsiliasi secara tepat waktu dan tindakan perbaikan. Yang keempat ada aplikasi IT. Pengendalian ini diprogramkan dalam aplikasi yang bersangkutan, misalnya aplikasi penjualan atau pembelian. Yang kelima ada review angka-angka realisasi. Pengendalian ini berupa review atas realisasi, membandingkan data produksi dan data keuangan, membandingkan data entitas dengan data industri. Perbandingan yang ditemukan selanjutnya diselidiki. Yang terakhir ada pengendalian fisik. Pengendalian ini berhubungan dengan pengendalian fisik atas aset dan pembatas akses berupa suatu ruang, file data, dan program komputer. Komponen yang kelima yaitu pemantauan. Komponen pemantauan menilai efektivitas kinerja pengendalian internal dengan berjalannya waktu. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengendalian internal berjalan sebagaimana seharusnya, dan jika tidak, perlu ada tindakan perbaikan yang diambil. Pemantauan yang dilakukan mengenai apakah sistem yang dirancang untuk mengatasi risiko telah efektif dalam mencapai tujuan pengendalian yang diterapkan, telah dilaksanakan dan dipahami dengan baik oleh karyawan, telah digunakan dan ditaati setiap hari, dan dimodifikasi atau disempurnakan sesuai dengan perubahan kondisi.